Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas varietas sawit Sriwijaya 5 ya. Dan untuk Sriwijaya ini banyak sekali jenisnya. Namun di video saya kali ini saya akan membahas performa dari DSP Sriwijaya 5 untuk tahap panen kedua ya, setelah panen perdana. Jadi 15 hari yang lalu sudah dilakukan pemanenan perdana untuk perkebunan Sriwijaya 5 ini. Dan kita akan lihat untuk performa sawitnya yang akan tiba untuk panen kedua ya. Jadi silakan simak untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan setelah melihat tayangan ini menjadi pengetahuan baru atau wawasan baru dan lebih semangat lagi ya dalam menjaga perkebunan sawitnya. Oke. Ini setelah 15 hari panen. Dan ini 2-3 hari lagi akan jatuh untuk tahap panen kedua ya di perkebunan Sriwijaya ini. Untuk rekan-rekan silakan lihat performanya. Dan seperti ini ya untuk performa dari Sriwijaya 5. Nah, ini untuk tahap kedua setelah panen perdana. Mungkin 2-3 hari lagi sudah kita lakukan panen kedua ya untuk perkebunan Sriwijaya-nya. Jadi potensi buah yang bisa dihasilkan untuk Sriwijaya 5 ini cukup tinggi sekali, 30,9 ton dalam per hektarnya per tahunnya ya. Dan kita coba lihat di usia Sriwijaya 5 masih umur baru belajar berbuah ya. Dan seperti ini. Ini 2 hari atau 3 hari lagi kita lakukan pemanenan tahap kedua. Dan selamat saya ucapkan untuk rekan-rekan yang mempunyai kebun Sriwijaya ya. Untuk performanya akan seperti ini jika terawat, terjaga dengan baik ya. Jadi untuk perkebunan apapun, varietas apapun, itu tergantung bagaimana kita memperlakukannya ya. Jadi walau kadang ini dari setiap pokoknya ada yang belum masak ya untuk buahnya. Ini juga ada yang sudah terlambat. Kita panen sudah busuk. Namanya juga masih baru belajar ya untuk pokok Sriwijayanya untuk berbuah. Jadi untuk hasilnya pun masih belum kita bisa jagakan. Masih sedikit ya untuk buah yang baru berbuah ini ya untuk sawitnya. Berbuah normal tentunya. Dari satu pokok ini kematangan untuk buahnya cuman kita dapat kira-kira 3-5 buah ya untuk satu pokoknya. Tapi ini kita prediksi bisa berlanjut untuk beberapa bulan ke depan, pasti akan tetap ada untuk performa dari Sriwijayanya. Jadi untuk rekan-rekan jangan kaget kalau misalkan untuk hasil pertama ini masih belum kita bisa prediksi ya untuk hasil pendapatan per hektarnya berapa duit yang kita dapat ya. Karena memang setiap pokok sawit yang kita tanam ini untuk performanya berbeda-beda. Tapi kalau kita rawat dengan baik, mudah-mudahan performanya bisa kita jagakan ya. Nih, lihat. Ini dari satu pokok, 1, 2, 3. Intinya dari setiap pokok yang matang kira-kira 3-5 ya setelah tahap panen kedua ini, setelah perdana. Tapi ini cukup baik, dinilai cukup baik karena memang sudah terlihat untuk performa Sriwijaya di usia kurang dari 3 tahun ya. Nah, ini sama seperti sebelahnya tadi untuk yang matang. Nah, ini 1, 2, 3, dan sebelah sana tentunya masih ada. Jadi untuk tahap kedua ini tidak seperti tahap pertama ya. Mungkin kalau setiap tahap pertama ada sedikit kejutan, buahnya lebih banyak, tapi untuk bobotnya masih kita belum bisa pastikan ya. Jadi untuk harga pun waktu kita jual buah yang masih baru belajar seperti ini atau buah pasir ini, harganya belum sama dengan sawit pada umumnya atau sawit yang sudah dewasa. Pasti ada penurunan harga karena memang kadar minyak yang
ada dalam buah pasir atau buah baru belajar ini belum banyak ya, seperti sawit dewasa. Ini ya. Ini bekas dari tahap pertama kemarin yang sudah kita panen. Ya, saya coba perlihatkan untuk setiap pokoknya. Saya tidak pilih-pilih pokoknya ya. Ini ada sedikit keterlambatan karena memang masih tahap pokok sawitnya belajar. Jadi ini. Jadi untuk rekan-rekan yang melihat video ini, selain dari pengadopsi Sriwijaya, saya jelaskan untuk spesifikasi mengenai Sriwijaya 5 ya. Jadi untuk Sriwijaya 5 ini panjang pelepahnya 528 cm. Kemudian untuk potensi pendapatan untuk per tahunnya per 1 hektar tanaman Sriwijaya 5 ini bisa menghasilkan 30,9 ton. Tapi angka ini bisa berubah-ubah ya, tergantung bagaimana untuk kita memperlakukan sawit yang kita tanam ya tentunya. Dan lanjut untuk pertumbuhan meninggi dari Sriwijaya 5 ini, untuk pertumbuhan meninggi pokok sawitnya adalah 57 cm ya. Itu adalah pertumbuhan meninggi selama 1 tahunnya, bisa panjangnya bisa menambah tinggi 57 cm. Dan kemudian untuk rata-rata setiap pokok sawit bisa menghasilkan atau TBS dalam 1 tahunnya bisa menghasilkan 19 hingga 20 lebih ya. Itu tergantung, sekali lagi saya ucapkan, tergantung bagaimana kita memperlakukan untuk sawit yang kita tanam ya. Dan untuk berat rata-rata per tandanya atau TBS, sawit Sriwijaya 5 mampu di usia 8 tahun bisa 15 hingga 20 kilo ya untuk berat buahnya. Jadi itu mengenai spesifikasi mengenai varietas Sriwijaya 5. Barangkali rekan-rekan ada yang minat tanam ataupun berencana tanam Sriwijaya 5, saya tunjukkan spesifikasinya. Oke, dan ini untuk performanya dari Sriwijaya 5. Jadi untuk jenis DSP Sriwijaya ini ada banyak sekali ya, yaitu ada 6 jenis. Dan yang paling banyak sekali dibudidayakan adalah jenis Sriwijaya 5. Dan kemudian ada saudara dari Sriwijaya adalah DSP Sriwijaya Simiclone ya. Dan untuk DSP Sriwijaya Simiclone ini cuma ada 2 jenis, yaitu Sriwijaya Simiclone 1 dan Sriwijaya Simiclone 5 ya. Jadi rekan-rekan perlu paham ya untuk jenis Sriwijaya ini. Jadi untuk jenis Sriwijaya ini tidak cukup 1, melainkan ada beberapa jenis yang perlu rekan-rekan pahami ya. Yaitu Sriwijaya 5 hingga Sriwijaya 1, Sriwijaya 3, Sriwijaya 2, dan Sriwijaya 4, dan Sriwijaya 6 ya. Itu untuk jenis Sriwijayanya. Untuk DSP Sriwijaya Simiclone itu hanya 2 jenis, yaitu DSP Sriwijaya 1, Sriwijaya Simiclone 1, dan DSP Sriwijaya Simiclone 5 ya. Jadi banyak sekali untuk jenisnya. Dan untuk yang paling banyak dibudidayakan adalah jenis DSP Sriwijaya 5 ya. Dan seperti ini untuk performa buahnya sangat baik sekali. Oke, mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya bagikan. Untuk rekan-rekan yang tanam Sriwijaya, ditambah lagi semangatnya. Semoga performanya akan seperti ini ya. Dan untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini dan tertarik untuk menanam Sriwijaya 5, silakan tanam. Dan seperti inilah keadaan performa buahnya di usia panen kedua ya, setelah panen perdana. Jadi untuk performanya masih terjaga. Dan ini kemungkinan besar beberapa bulan ke depan akan tetap tumbuh ya, tunas-tunas dari atau bibit buahnya siap, performanya siap berkembang ini ya. Oke, saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada yang kurang pas atau yang kurang benar. Mohon diluruskan untuk pengetahuan banyak rekan-rekan kita ya. Dan sekali lagi saya tutup untuk video saya kali ini. Ini adalah menuju panen kedua ya setelah panen perdana. Dan untuk buahnya masih terjaga.
seperti yang rekan-rekan lihat ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.